Stunting merupakan persoalan kompleks yang memerlukan upaya kolaboratif multisektor. Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh dalam mendukung program penurunan angka stunting melalui berbagai intervensi lintas sektor. Berdasarkan data SSGI tahun 2024, prevalensi stunting di Jawa Tengah 17,1% lebih rendah dibandingkan dengan angka prevalensi nasional sebesar 19,8%. Walaupun demikian, Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu penyumbang 50% kasus stunting di Indonesia. Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat bergerak bersama dalam satu tujuan menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing. Salah satu program inovasi Provinsi Jawa Tengah adalah kegiatan Sukses Berseri, subsidi keluarga berisiko stunting bersama sehat dan bergizi. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah. Program ini menjadi wujud nyata dalam mendukung SDGs tujuan kedua, yaitu tanpa kelaparan, dengan memperluas akses pangan bergizi bagi keluarga dengan anak berisiko stunting. Pemberian subsidi harga pangan dilakukan selama 12 bulan dengan sasaran penerima subsidi adalah keluarga dengan anak berisiko stunting yang kriteria berat badan per usia kurang dan sangat kurang sebanyak 1.771 balita yang berusia 11 hingga 59 bulan di 8 kabupaten dengan angka stunting yang tinggi. Jenis paket subsidi yang diberikan yaitu 2 kg telur ayam, 1 kg beras fortifit, 1 pieces produk olahan ayam, 1 pieces produk olahan ikan, 1 pieces produk olahan daging sapi. Ini adalah pangan bergizi yang siap dikonsumsi oleh balita. Melalui mekanisme subsidi, satu paket subsidi seharga Rp175.000 hanya ditebus seharga Rp20.000 oleh penerima manfaat. Kegiatan Sukses Berseri dilakukan dengan melibatkan partisipasi multi-stakeholder, baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga para pihak penyalur subsidi. Sebelum dilaksanakannya pemberian subsidi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun dan menetapkan SK Gubernur Jawa Tengah tentang subsidi harga pangan sumber energi yang memuat dasar hukum, lokasi penyaluran subsidi, jenis paket subsidi, rincian alokasi belanja subsidi, dan para pihak penyalur subsidi. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selaku penanggung jawab kegiatan menyusun perjanjian kerjasama dengan Perum Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah selaku pihak penyalur. Subsidi harga pangan disalurkan ke 8 kabupaten dengan angka stunting tinggi, antara lain Kabupaten Magelang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Kendal. Atas usulan Dinas Pangan Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menetapkan penerima subsidi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tentang penerima belanja subsidi harga pangan sumber energi kepada keluarga dengan anak berisiko stunting. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Provinsi berkolaborasi dengan petugas pendamping pelaksana kegiatan yang terdiri dari unsur Dinas Pangan Kabupaten, petugas gizi puskesmas, dan penyuluh lapangan KB di masing-masing kabupaten, dan telah ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tentang pendamping pelaksana kegiatan subsidi harga pangan sumber energi kepada keluarga dengan anak berisiko stunting. Mekanisme pelaksanaan kegiatan subsidi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Dinas Ketahanan Pangan bersama Perum Bulog selaku penyalur menyepakati harga pembelian jenis pangan yang disubsidi dengan mempertimbangkan data panel harga selambat-lambatnya 7 hari sebelum disalurkan oleh penyalur. Yang kedua, Dinas Ketahanan Pangan menerbitkan surat penugasan penyaluran subsidi kepada penyalur sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, penyaluran paket subsidi dilakukan selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan dengan lokasi penyaluran di kecamatan atau puskesmas atau lokasi yang disepakati antara pendamping pelaksana kegiatan dengan penyalur. Yang keempat,
setelah ditetapkannya tanggal penyaluran, PLKB mengumpulkan uang pembayaran paket subsidi sebesar Rp20.000 selambat-lambatnya H-1 sebelum pelaksanaan penyaluran. Yang kelima, sebagai bukti pembelian, penerima subsidi menerima kupon untuk ditukarkan dengan paket subsidi kepada penyalur di hari pelaksanaan penyaluran. Yang keenam, pada hari pelaksanaan penyaluran, penyalur menyerahkan paket subsidi di lokasi penyaluran dan menerima uang sebesar Rp20.000 yang telah dikumpulkan sebelumnya dari PLKB. Yang ketujuh, penerima subsidi menukarkan kupon pembelian paket pada hari penyaluran dengan paket subsidi. Kedelapan, setelah pelaksanaan penyaluran subsidi, penyalur mengajukan pembayaran subsidi kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Monitoring dan evaluasi penerima subsidi dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, petugas gizi puskesmas melakukan evaluasi penerima subsidi setiap bulan sekali. Yang kedua, apabila dalam penimbangan berat badan 3 kali berturut-turut menunjukkan status gizi normal, maka penerima subsidi akan digantikan dengan penerima subsidi yang lain. Yang ketiga, dalam hal penerima subsidi meninggal dunia atau pindah domisili di luar wilayah pelayanan puskesmas atau menolak untuk melanjutkan program, maka Dinas Pangan Provinsi dapat mengganti penerima subsidi pada wilayah pelayanan puskesmas yang sama. Dan yang keempat, data evaluasi dilaporkan kepada Dinas Pangan Provinsi beserta usulan BNBA pengganti yang kemudian akan ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar penerima subsidi pada bulan selanjutnya. Melalui kegiatan Sukses Berseri, subsidi keluarga berisiko stunting bersama sehat dan bergizi, Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mendukung program penurunan angka stunting di Jawa Tengah serta mendukung tujuan SDGs. Bersama, kita kawal program dalam rangka penurunan angka stunting di Jawa Tengah. Mari kita wujudkan generasi emas yang sehat dan bersaing tinggi di masa depan.